wabarakatuh. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Sallallahu alaihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang mudah-mudahan diberkahi, disayangi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umi kita sama-sama Ustazah Hajah Umanah Hulwan Hidayat. Semua ustazah yang hadir, ibu-ibu yang hadir, panas-panas, mudah-mudahan khosoni biru'yati wajhin. Mudah-mudahan Allah berikan kepadaku sebuah anugerah untuk melihat zalan kulli man ra'ahu syaqa. Orang yang melihat ini enggak bakal melihat siapa? Melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aneh bingung bu, dipanggil. Aneh datang ke sini pengen ngaji sama Habib Hanif, pengen tahnikin anak-anak. Mudah-mudahan bu, doain bu. Mudah-mudahan anak-anak jadi anak yang soleh. Di Muhammad. Ada sebuah amalan bu. Qala Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi nafa'allahu bih. Dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini, beliau pengarang Simtud Duror. Kalau ibu-ibu baca maulid ini, beliau mengatakan Bidayatul Hidayah, kitab yang saya pengen baca karena saya belum buat, biasanya fikih belum buat, akhirnya pengen baca kitab ini. Bidayatul Hidayah, kitab Bidayah Hidayah, kata beliau, kitabun azimun, kitab yang sangat dahsyat. Jama'u ilmu zahir wal batin. Beliau di dalam kitab ini ngumpulin ilmu yang zahir, yang terlihat, wal batin, dan ilmu yang gak terlihat. Wahia bidayatun, kitab ini namanya bidayah. Bidayah itu artinya permulaan. Tusilu ila nihayah. Kalau kita baca kitab ini, kita bakal langsung sampai ke tujuan. Wa qad awsalat katsiran bil amali biha minan nas ila al-ijtima' bin nabi yaqadatan. Banyak orang yang ngamalin kitab ini, baca kitab ini, ketemu sama Nabi dalam keadaan bangun. Disebutin sama beliau, wa ta'ahadu 'alal amali bima fil bidayah al-Habib Abdurrahman bin Mustafa al-Idrus wal Habib Syekh bin Muhammad al-Jufri wal Habib Abu Bakar bin Husain al-Faqih. Ada tiga orang. Tiga orang nih ngomong, katanya kalau ngamalin kitab ini bisa ketemu sama Nabi dalam keadaan bangun. Kita bisa ketemu sama Nabi dalam keadaan tidur bisa, tapi lebih mulia kalau dalam keadaan bangun. Ini tiga orang, tiga Habib ini kumpul. Ayo kita buktiin, bener gak nih? Akhirnya ketika dibuktiin, billah di atas mau bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mereka ketemu sama Nabi dalam keadaan bangun. Ini kitab ini, aneh pakai syarahnya bu. Kitabnya cuman anak-anak ngaji udah pengen hatam di pondok 192 ya. Kalau kita ngamalin dengan kitab ini, kata ulama, kita bakal ketemu sama Nabi dalam keadaan bangun. Kalau kita ketemu sama Nabi dalam keadaan bangun, berarti kita nggak bakal pernah yang namanya sengsara dunia sama akhirat. Jadi sama-sama kita dengerin bu, mudah-mudahan baca sedikit sambil nunggu Habib Hanif. Mudah-mudahan yang sedikit. I'lam, ketahuilah. Ini kita, aneh bukan ngajar bu, aneh cuma pengen bacain Imam Ghazali punya kitab. Imam Ghazali punya kitab. Kata beliau, i'lam annalitini syatrain. Ketahuilah bahwasanya agama Islam ada dua bagian. Ahaduhuma, salah satu dari duanya, tarkul manahi, meninggalkan larangan. Islam itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama apa? Tarkul manahi, meninggalkan larangan. Wal akhar, yang kedua, fi'lu ta'at, mengerjakan ketaatan. Itu agama Islam isinya gitu doang. Meninggalkan larangan, mengerjakan ketaatan. Kata beliau, wa tarkul manahi, dan meninggalkan larangan, huwal asyad, dia lebih sulit, dia lebih ribet, dan dia lebih berat meninggalkan larangan. Kenapa?
kok meninggalkan larangan lebih ribet daripada melakukan ketaatan. Kenapa? Fa inna ta'at, karena sesungguhnya ketaatan mau sholat, mau sedekah, mau zakat, mau puasa, mau haji, itu taatan semua. Ya qadiru 'alaiha kullu ahad, semua orang mampu, kata Imam Ghazali. Semua orang mampu. Yang punya duit pasti dia mampu buat sedekah. Yang punya kekuatan pasti dia mampu buat gunain kekuatannya buat beribadah. Yang punya bacaan Quran bagus pasti dia mampu buat baca Quran bagus. Wa tarkus syahawat, akan tetapi meninggalkan larangan-larangan Allah. Larangan-larangan Allah apa aja? Al-balbiyah wal badaniyah wal fardiyah. Baik berupa larangan yang gak boleh ada di hati, sombong, pamer, yang jelek-jelek, atau amalan-amalan yang jelek. La yaqdiru alaihi, tidak mampu dilakukan illa siddiqun, kecuali orang-orang yang jujur sama Allah. Orang berbuat baik mah gampang, tapi yang susah meninggalkan larangan. Falidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena berbuat buruk itu gampang dan meninggalkannya itu susah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muhajir, orang yang berhijrah, man hajara su, adalah orang yang meninggalkan keburukan. Wal mujahid, dan orang yang berjihad, man jahada hawa, adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsu. Ini disebutin hawa nafsu, itu dua kalimat tuh, ada hawa ada nafsu. Di sini disebutin hawa sama nafsu sama-sama punya pasukan, sama-sama punya pasukan. Di sini beliau nyebutin wajulul nafsi asyaratun, pasukan nafsu itu ada 10 pasukan nafsu. Jadi ini 10 pasukan yang sekuat tenaga dia jauhin kita daripada Allah, dan dia jauhin kita untuk berbuat kebaikan. Apa aja 10? Al-hirs, pertama rakus. Pertama rakus. Lihat ya, orang rakus ujung-ujungnya yang mana? Hah? Yang kedua wasyahwah. Ini siapa namanya? Pasukan nafsu. Yang pertama rakus, yang kedua syahwah, syahwat. Yang ketiga wasyuh, pelit banget. Pelit banget. Yang keempat waragbah. Waragbah itu nggak boleh selain dia. Apa itu bu? Bahasanya bu? Serakah. Wazaid, zaid itu sesat. Wal qaswah, keras. Wasu'ul khuluq, dan akhlak yang buruk. Wal amal. Pelan-pelan apa? Oh iya, pelan-pelan. Amal tuh kalau saya punya duit, angan-angan. Angan, aman-aman. Wat toma, toma itu lebih daripada rakus bu. Apaan tuh? Hah? Serakah, lebih daripada serakah. Jokowi dah, contohnya Jokowi dah. Itu pasukan dari hawa, itu nafsu, dari pasukan nafsu. Sekarang beliau menyebutin juga wajudul hawa, ada 10. 10. Yang pertama rakus, yang kedua syahwat, yang ketiga pelit, yang keempat serakah, yang kelima sesat, yang keenam keras, yang ketujuh Angan-angan. su'ul khuluq, akhlak yang buruk, yang kedelapan amal, angan, yang kesembilan toma, yang ke-10 malas. Wajudul hawa. Sekarang pasukan hawa nih, pasukan hawa, kan hawa sama nafsu. Pasukan hawa siapa aja? Yang pertama hasad. Apa hasad? Dengki. Yang kedua tabajur. Tabajur tuh kayak orang pengen nguasain, bukan? Pengen nguasain. Bukan ujub. Ujub nih sombong. Sombong amat. Wal kiber, kiber juga sombong, cuman ujub biasanya sombongnya dikelihatanin. Kalau kiber mau dikelihatin enggak, namanya kiber. Itu bahasa Arab. Wal ghil, ghil ini tukang bohong. Terus wal makar, makar nih gimana Pak makar? Tipu daya. Tipu daya. Wal waswasah, waswasa. Wal mukhalafah fil amr, enggak ngikutin perintah. Wasu'udzon, su'udzon. Wal jidal, tukang debat. Itu pasukan dari hawa. Hawa. Sekarang katanya kan tadi agama ada berapa ya? Ada 2. Yang pertama mengerjakan
kebaikan, yang kedua meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan lebih berat, gara-gara lebih berat dikatakan sama ulama, meninggalkan larangan itu dapat pahala yang lebih banyak. Oke, kalau kita ngaji, ada orang nih Bu, ada orang kalau dia nggak begadang jelek apa nggak Bu? Hah? Begadang kalau ada sebab-sebab yang bagus, kayak baca Quran, belajar, itu bagus. Ya. Tapi kalau begadang nggak ada ngapa-ngapain, bola. Kita begadang buat ninggalin maksiat. Kalau dia nggak tidur nih, kalau dia tidur dia bakal maksiat. Ya. Lebih baik mana begadang apa dia tidur? Nah tuh, gara-gara lebih susah ninggalin maksiat daripada mengerjakan ketaatan, jadinya pahalanya meninggalkan maksiat lebih banyak daripada melakukan ketaatan. Terus Bu, wa'lam dan ketahuilah. Ini yang ngomong bukan aneh, siapa? Imam Al-Ghazali. Wa'lam dan ketahuilah annaka bahwasanya engkau, anggota badan. Anggota badan kata Imam Ghazali, wahia dan anggota badan nikmatun minallah, nikmat dari Allah. Wa amanatun ladai dan amanah yang dititipkan kepada engkau. Pahala seberapa besar kamu capek dari jauh-jauh, mudah-mudahan semuanya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya belum selesai Bu. Yang tadi ini minta 80 tahun. Ini minta anak-anaknya sekarang umur 2 bulan 10 hari. Hari pertama lahir, kerjanya ngapain? Nangis, buang air, minum, tidur. Itu sampai 2 bulan. Ente sekolah. 25 tahun sampai 30 ente nikah. 30 udah punya anak. 40 udah ada ubannya, jalan udah capek. 50 ngapain Bu? 50 jalan naik tangga udah susah, makan udah gak enak. 50, 60 gigi udah hilang. 70 mulai nih mata ngelihatnya tambah dikit, gigi udah pada hilang, ya kan? Rambut udah pada putih. 70, 80 ngapain Bu? 80? Hah? Belum 80 dia masih bisa jalan, cuman pakai tongkat jalan begini Bu. Itu 80. 90 udah begini. Giginya tumbuh lagi. Hah? Giginya tumbuh lagi. Enggak Bu, Anda nanya sama yang 1000. Anda 50 tahun mau nonton TV Bang. Jadi dia 100 tahun kan cuma bisa matanya doang. Katanya dia, nah ini tanda Bu, ini tanda kita ini cuma hidup cuma sebentar. Mudah-mudahan yang sebentar ini kata ulama kalau pengen ngelihat akhir orang meninggal kayak gimana, lihat kebiasaannya. Kalau ibu-ibu sering biasanya pindah dari majelis ke majelis, berarti itu tanda nanti kita bakal meninggal dalam keadaan husnul. Amin ya robbal alamin. Kuat anggota badanmu, ro'ayaka adalah tanggung jawab. Fandur, maka lihatlah kaifa tar'aha, bagaimana kamu melakukannya. Kata Rasulullah SAW, fakullukum, maka setiap kalian ra'in adalah pengembala. Wakullukum, dan setiap kalian mas'ulun an ra'iyatihi, bakal ditanya. Yang jadi suami berdalil dengan lisan yang fasih, yang kedengaran yang jelas. Ya. Tafdahu kabihi ala ru'usil khalaik, yang kamu bakal kebuka di hari itu semua yang kamu lakukan di hadapan semua orang. Ini yang dibaca itu ngomongnya kayak bagaimana? Tangan bisa ngomong bagaimana? Ya, kaki bisa ngomong bagaimana? Beliau jelasin, Allah yusitu alsinatahum, Allah diemin, Allah tutup mulut mereka.
Wa yuntiqu jawarihahum. Allah buat bisa ngomong. Allah bisa ngomongin semua anggota badan mereka. Fatashhad alaihim. Habis bisa ngomong, ngapain? Ngomong. Fulan bin fulan menggunakan tangannya jam segini sampai jam segini untuk beribadah kepada Allah. Alhamdulillah. Fulan bin fulan hari Selasa tanggal berapa emang? Kakinya, tangannya, matanya, uangnya buat jalan naik itu, bensinnya, kekuatannya. Mudah-mudahan nanti ketika ditanya kita semua dicatat sebagai amal-amal yang soleh. Amin ya robbal alamin. Diterusin sama miskin. Jagalah wahai orang miskin. Kenapa dibilang orang miskin? Orang sekarang, Bu, orang sekarang punya duit bisa ya miskin jami abadanik minal ma'asi. Jaga semua badan kamu dari melakukan maksiat, khususon terlebih khusus Allah bukan sab'ah 7 anggota badan. 7 anggota badan apa aja? Hah? Fa inna jahannam laha sab'atu abwab. Karena neraka itu punya 7 pintu. Likulli babin minhum juz'un maqsum. Setiap pintu ada bagian khusus yang telah dibagikan. Wala yata'ayyad tilkal abwab illa man asallahu ta'ala bihadhil aqab. Itu enggak ada yang masuk dari 7 pintu itu kecuali orang yang bermaksiat dengan mata masuk ke neraka dengan pintu matanya. Ini jadi kata misalnya ngajar gak jauh-jauh, palingan cuma fikih. Gak usah ngomongin wali yang jalan terbang, gitu Bu ya. Karena gitu gak, zakat betul gak itu yang bakal ditanya Bu. Ya. Terus, kapan aja nih 7 buah hijab, yaitu ini udah jam berapa nih? Khusus yang pertama al-ainu, mata. Yang kedua wal udhunu, kuping. Yang ketiga wal lisan, lisan. Yang keempat wal batan, perut. Yang kelima wal farj, kemaluan. Yang keenam wal yad, tangan. Yang ketujuh wal rijl, kaki. Apa lagi tadi? Mata, telinga, mulut, perut, kemaluan, tangan, kaki. Itu harus dijaga sama beliau, katanya terlebih khusus. Emang ada lagi yang bermain? Nih yang ngomong bukan aneh Imam loh. Amal lain adapun mata. Fa inna ma khuliqat laka litahtadi biha fil dhulumat. Mata diciptakan untuk kamu litahtadi biha fil dhulumat. Untuk kamu jalan di tempat-tempat gelap. Itu mata. Berarti untuk bantuin kamu, untuk bantuin kamu. Apalagi tugas yang dilakukan untuk mata? Wa tasta'ina biha fil hajat. Kamu gunakan untuk memenuhi hajat kamu, ya, untuk memenuhi hajat kamu. Insyaallah nih, yang berkah banget ini. Kamu jalan di tempat gelap. Yang kedua, untuk kamu bisa gunakan memenuhi hajat. Yang ketiga, wa tanzuru biha ila ajaibi malakutil ardi was samawat. Kamu bisa melihat dengan mata keajaiban Allah yang ada di langit dan di bumi. Ya. Abi aneh cerita, Bi, kok orang Islam jarang sih ya yang jadi kaya. Dan kamu ngambil pelajaran bima fiha yang ada di bumi dan di langit minal ayat, dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Nih kita ngumpul kayak gini, tanda bukan Bu? Tanda. Siapa yang bisa gerakin hati di panas hari kayak begini? Ya. Siapa yang bisa gerakin kaki? Siapa yang bisa gerakin hati? Siapa yang bisa gerakin tangan buat naik motor? Kalau bukan Allah. Jadi kita kumpul di sini atas karena Allah. Mudah-mudahan besok Allah saksikan ini sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Enggak mata dari 4 perkara. Waradul ilmi ilaihi aslam. Bahkan sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad